Kak? Enggak kayaknya, karena kan sekolah kita nanti yang kasih headline-nya. Oh gitu. Atau perkenalan Bu? Boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endang Fitraningsi, CGP Angkatan 11 dari SLBN Negeri Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Bumbu, akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual yaitu modul 3.1 mengenai kebijakan. Dan di sini saya bersama dengan kepala sekolah dari SLB Negeri Tanah Bumbu, yaitu Ibu Menik Sri Harimurti. Terima kasih Bu atas waktunya dan atas kesenggangan dan waktu yang telah diberikan. Ibu, terima kasih atas waktunya Bu. Saya di sini selaku CGP Angkatan 11 ingin bertanya sedikit mengenai modul 3.1 yang telah saya pelajari. Bisa makasih ya. Bersedia. Terima kasih Bu. Bisa saya mulai ya Ibu. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika dan bujukan moral ya Bu ya. Untuk mengidentifikasinya kita sesuaikan dengan aturan yang ada. Oh, berarti disesuaikan dengan aturan yang ada. Selanjutnya Bu. Nah, jika kita lihat itu kasusnya apakah sudah memang sesuai aturan yang berlaku atau sesuai norma yang ada ya Bu ya. Artinya itu kita bisa melihat ini memang sudah benar dengan benar, kan pasti dalam dua kasus itu bisa benar salah atau sama-sama salah gitu. Kalau sama-sama salah sih jelas nggak akan kita dukung kan keduanya. Nah, kalau benar dan salah ya sudah, kita lihat yang benar lah yang kita beri dukungan gitu, kita arahkan. Nah, yang biasanya itu yang sulit memang jika itu benar dengan benar. Nah, seperti itu Bu. Berarti jika benar dan benar itu akan terasa sulit karena kita nggak tahu prioritas yang mana ya Bu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi di satu sisi di situ ternyata sama-sama benar dan ataupun sama-sama memberikan nilai kebajikan. Bagaimana Ibu memutuskannya? Iya, jadi jika sudah kita lihat sama-sama benar atau tadi nilai kebajikan, kita lihat yang lebih prioritas lah Bu tentunya gitu. Oh, berarti dilihat di mana yang lebih prioritas ya Bu? Iya. Dan langkah-langkah yang atau prosedur yang telah Ibu lakukan selama ini bagaimana Bu? Langkah-langkahnya yang pertama pasti identifikasi ya Bu ya. Oh iya. Selanjutnya Bu, setelah identifikasi, adakah langkah selanjutnya bagi Ibu yang itu pasti Ibu lakukan? Nah, setelah identifikasi baru kita mempertimbangkan tadi mana yang lebih urgent lah dari dua kasus tersebut. Hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika gimana Bu? Kita kan mengajak diskusi ya Bu ya kayak gitu. Pada akhirnya itu ya kita sama-sama dalam mengambil keputusan itu, walaupun seperti keputusan ada di tangan kita gitu, tapi kita lebih, kalau saya lebih merasa efektif itu kita ketika diskusi, kita menggunakan berbasis coaching seperti itu. Jadi ketika kita nih memberikan pemantik kepada lawan bicara kita ya. Nah, jadi ketika pengambilan keputusan dia seolah-olah bukan merasa dia itu keputusan tadi ditekan. Okay. Nah, tapi
dia merasa oh iya ini kan kita sepakati bersama, dia juga, dan kita berusaha dia juga yang mengeluarkan pendapat gitu, mencurahkan pendapatnya tadi. Jadi itu sangat efektif saya rasa. Kenapa tadi tidak ada, dia itu merasa tertekan seperti itu. Oh iya. Selanjutnya Bu, yang menjadi tantangan selama ini Bu dalam pengambilan keputusan sendiri bagaimana Bu? Kalau tadi kan yang efektifnya bagaimana dalam pengambilan, dan sekarang yang tantangan yang Ibu hadapi selama ini bagaimana Bu? Tantangannya tadi ya, kembali lagi ketika kita berhadapan dengan orang lain gitu, masing-masing kan punya perspektif ya Bu ya. Jadi ada yang memang dia lebih mengutamakan kepentingan publik, kepentingan sekolah lah anggapnya. Tapi ada juga kan mungkin tertentu yang dia itu lebih mengutamakan kepentingan pribadinya. Nah, di situ memang yang pada akhirnya lebih panjang prosesnya. Namun saya rasa tetap aja kalau kita tadi bersabar gitu menyampaikan sampai muncul keputusan yang bisa keluar dari dirinya sendiri, itu justru lebih lebih mengena gitu. Walaupun ya tadi tantangannya harus ya sabar lah, pelan-pelan gitu. Berarti prosesnya yang sangat lama Bu? Iya, prosesnya lebih panjang lagi. Tapi misalkan ada itu tadi kan misalkan kepentingan publik Bu, adakah yang pernah terjadi kepentingan kelompok misalkan di saat ini Bu? Kepentingan kelompok ya, misalkan seperti apa itu? Misalkan dia mempunyai kasus itu tapi demi kelompok dia itu sendiri Bu, mengatasnamakan beberapa orang misalkan. Oh iya, pernah juga terjadi Bu seperti itu. Nah, apabila seperti itu bagaimana Bu? Ya tadi jadi dia kan mengatasnamakan dirinya padahal untuk kepentingan kelompok tertentu. Tadi dengan teknik kita coaching, teknik coaching itu tadi berusaha kita supaya mereka yang mencurahkan pendapatnya itu, apalagi kalau kelompok biasa nggak mungkin sih mereka ketika kita ajak diskusi itu mengarahkan ke hal yang negatif ya, pasti dia mengeluarkan pendapatnya itu yang positif. Nah itu yang kita pegang, keputusan bersama tadi, dia yang membuat kesepakatan gitu, dia juga yang mengeluarkan. Nah itu yang kita pegang. Berarti tidak mempengaruhi ya Bu? Iya, masih sesuai dengan prosedurnya dan langkahnya tadi. Iya, pokoknya kita nggak peduli walaupun di belakang kayak gimana mereka, yang penting ketika kita sudah membuat kesepakatan, ya itu tadi sudah kita nggak usah mikirkan yang di belakang atau di luar itu. Yang jelas ketika kita bersepakat, itu yang kita pegang. Apakah Ibu memiliki tata laksana atau jadwal tertentu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya ataukah langsung, misalkan ada kasus langsung diselesaikan di tempat, ataukah memiliki jadwal Bu? Memiliki jadwal dalam penyelesaiannya, bentuk atau prosedur? Tergantung kasusnya sih Bu ya. Berarti kembali lagi tergantung dalam permasalahannya ya Bu? Ya. Permasalahan dan kasusnya serta mungkin urgensinya juga ya Bu? Iya. Adakah nggak Bu seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempermudah itu bisa faktor dalam langkah atau faktor yang seseorang yang ikut bekerja sama dengan Ibu dalam menyelesaikan. Oh ya, kalau seseorang tentu ya kita punya tim. Nah jadi tim ini yang memperkuat gitu kan biasanya dalam proses pengambilan kebijakan. Oh gitu. Dan sangat merasa terbantu Bu dengan adanya tim yang sudah dibentuk. Oh iya. Jadi ada tim sendiri ya Bu
Jadi Iya, tidak tapi diselesaikan dengan ibu sendiri, tapi ada diskusi lagi. nah ya, tapi timnya itu tadi menyesuaikan juga apa bagian apa ini permasalahannya gitu. Jadi misalkan apakah itu kaitannya dengan kurikulum ataukah kaitannya dengan lebih ke peserta didik seperti itu, atau SDM-nya. Jadi tim-tim tadi menyesuaikan juga dengan kebutuhannya. Oh, nah dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan di dunia etika? Dilema etika. Pengalamannya kita itu tetap berpegang teguh pada aturannya. Jadi ketika kita dalam sebuah lingkungan kerja gitu, kalau kita pegangannya dengan aturan, walaupun kita itu dapat tanggapan-tanggapan negatif, ya kita tidak terlalu terbebani karena kita juga pegang aturan. Nah seperti itu Bu. Jadi tetaplah kita berusaha pegang dengan aturan. Lebih berat lagi kalau itu orang lain, mungkin kalau orang lain misalkan yang tidak berpegang dengan aturan negatif, ya itu memang negatif untuk dirinya tadi. Nah, tapi kalau kita dengan aturan tidak ada yang negatif yang mengenai kita karena kita pegangannya aturan seperti itu. Oh iya. Berarti karena dari situ tadi yang dapat dipetik, selama kita memegang teguh suatu aturan itu tadi, maka kita tidak akan goyah dalam melaksanakannya ya Bu, dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut dan penyelesaiannya. Iya, bisa seperti itu banyak. Terima kasih Bu atas waktunya dan ilmu yang bagi saya, karena dalam proses ini perlu diskusi yang panjang kan Bu. Terima kasih Bu, selamat menjalankan tugasnya Ibu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya. Perkenalkan, saya Endang Fitraningsih, TGP Angkatan 11 dan kebetulan bertugas di SMP Tanah Bumbu. Pada saat ini saya ingin mewawancarai Bapak mengenai kebijakan yang telah Bapak laksanakan di sekolah. Apakah Bapak bersedia ya Bapak? Bersedia. Terima kasih Bapak. Jadi saya awali dengan pertanyaan yang pertama ya Bapak. Nah, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau didikan yang baik di sekolah? Identifikasinya bulan. Menganalisisnya atau mengenalinya. Jadi kalau selama ini bagi saya itu kalau dilihat dari pada sudut pandang moral atau hukum, itu apabila kasus tersebut melawan hukum, maka itu tentu benar dinamakan sebagai rujukan moral. Tapi kalau misalkan itu masih dikatakan benar lawan benar, nah itu bisa dikatakan sebagai delima. Berarti itu tadi bukan, berarti kalau misalkan benar-benar, Iya, berarti itu masih di situ dilema yang etika. membuat delima Iya. dan Karena dalam satu posisi satu benar, yang lainnya juga Benar. satu posisi juga benar, itu dilema etika seperti itu. Tapi kalau sudah ada kepastian benar salahnya, itu sudah disebut dengan pandangan moral atau hukum. selama ini Bapak dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Pak? Dengan keputusannya Bapak sendiri. Jadi selama ini Bu, saya dalam membuat sebuah keputusan itu selalu mempertimbangkan masukan. Tentu masukan dari teman-teman sejauh yang ada di sekolah ini kan sangat penting bagi kita. Kita kan tidak bisa menjalankan suatu lembaga kayak sekolah ini sendiri. Jadi kita perlu namanya teman-teman sejawat, kemudian rekan-rekan guru, ya kalau pula. Nah, untuk dapat membuat sebuah keputusan. Jadi sebagai kepala sekolah biasanya
bisa menunjuk kalau ada wakilnya yang bukan dipercaya sebagai wakil kepala sekolah bulan. Kemudian kalau ada suatu masalah kita dapat meminta pendapat pada pengawas sekolah, kemudian bagaimana berdiskusi dengan rekan-rekan kawan kita dalam menyelesaikan solusi yang terbaik. Berarti mengedepankan diskusi. Iya, diskusi ini dengan wakil sekolah, dengan pengawas, dengan kawan-kawan di sekolah. Dan selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasanya lakukan? Biasanya saya mencari informasi dulu. Jadi informasi dulu dari kita, baik dari teman-teman sejawat yang ada sekolah ini, dari komite, dari orang tua, tergantung permasalahannya berkenaan dengan kita. Lalu setelah itu dapat berbagai informasi, lalu saya akan melakukan analisis dulu dan akhirnya saya dapat mengambil keputusan yang terbaik. Oh, berarti dianalisa Ya, dianalisa Pak. pemasakannya seperti apa, diambil cerita dari orang tua, Dari sudut pandang iya, dari sudut pandang. Jadi kita mengambil keputusan itu bisa dengan tepat, dengan baik. Hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di narkotika bagaimana Pak? Biasanya tantangannya bulan yang tantangannya ya. Yang efektif Bapak. Uh, Kalau misalkan selama ini Bapak anggap nih efektif kalau pengambilan keputusan saya seperti ini gitu pada kasus di narkotika. Oh, biasanya keputusan yang saya ambil itu bila masalah yang sudah diselesaikan berjalan dengan objektif, tidak memihak dan dapat diselesaikan secara bijaksana tanpa menyakiti perasaan dari salah satu pihak. Nah, jadi baik guru, kawan sejawat atau orang tua siswa itu akan akan mematuhi sebuah keputusan yang saya ambil tersebut. Jadi tidak memihak. Berarti berjalannya secara objektif, Ya, objektif, tidak memihak, tidak menghakimi gitu ya, Pak ya. diselesaikan secara bijaksana lah, Iya benar Pak. tanpa menyakiti perasaan salah satu pihak. Kalau tantangannya Pak, selain dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di etika bagaimana Pak? Oh iya, tantangannya biasanya terkadang kalau saya mengambil keputusan itu tidak memuaskan dari satu pihak, itu kan pasti bulan. Jadi tentunya saya bisa memberikan pengertian lah kepada sebagian pihaknya ini yang bermasalah atau keputusan yang sampai ambil tadi tidak memuaskan lah dalam satu pihak tadi. Saya akan memberikan sebuah pemahaman, pengertian lagi kepada mereka. Contohnya misalkan dalam pembagian kelas lah biasanya kalau misalnya ini kelas yang si A ini hendak kelas 3, yang si B hendak kelas 2. Nah ini kan tantangan kan bulan sebagai kepala sekolah. Tentunya kita dapat melihat kalau kita melakukan observasi, kita masuk ke kelas, kita dapat melihat beberapa kawan-kawan guru ini mengajar. Tentu bisa kita mengambil sebuah keputusan, pandangan-pandangan. Oh ini guru ini cocok di kelas ini, guru ini cocok di kelas ini. Kadang itu kalau ya dalam sekolah tentulah pasti ada yang tantangan. Ulun Pak nggak bisa ini Pak, ulun kena di kelas ini aja. Nah itu seperti itu. Kalau seperti itu Bapak akhirnya memberi pengertian lagi, Pak. Saya beri masukan bahwa sampian ini sebenarnya Pak sudah bisa nih menggunakan kelas tinggi, misalnya kelas 6, kelas 5 kan kelas tinggi sudah, karena dari pandangan saya sebagai kepala sekolah sudah mumpuni lah kemampuan sampian. Jadi diberi wejangan, diberi nasihat supaya kuat. Karena guru kan tidak bisa Pak, tidak bisa Pak. Nah, tapi kan seperti itu bisa. Gitu.
Dan apabila apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu Pak untuk memanggil dalam sebuah penyelesaian kasus di ilmu etika? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau saya sih situasional apa sih? Gitu. Iya, kondisional saja sebulan. Jadi untuk melakukan penjadwalan dalam penyelesaian kasus ilmu etika biasanya dengan memanggil secara bergantian ya Bu ya. Jadi memanggil bergantian yang bersangkutan, setelah itu mendapat jalan penyelesaiannya, saya akan menemukan biasanya kalau ada penyelesaian atau ya, saya akan menemukan. Setelah saya panggil bergantian tadi kan yang bersangkutan, baru saya akan ketemukan kedua belah pihak tersebut untuk bisa akan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara bijaksana. Jadi panggil dulu bergantian, baru nanti bersama-sama gitu, didiskusikan kayak apa nih jalan keluarnya. Jadi tergantung juga masalahnya ya Pak? Iya, tergantung masalahnya gitu. Dan situasional tadi itu sesuai kondisional. Sesuai kondisi sama urgensinya ya Pak. Benar-benar. Nah, berarti bentuknya tadi bisa dipanggil dulu bergantian, baru nanti bersama-sama. jadi sesuai Dia menggali dari satu pihak dulu, baru nanti sama-sama bergabung. Jadi bisa ketemu nih ya, supaya penyelesaian masalah ini dapat kita ambil secara bijaksana. Karena kalau ditemukan langsung dua-dua kan pasti yang satu keras dengan si anunya kan, argumennya, yang satu pasti dengan argumennya. Jadi ya harus kita panggil berbeda lah. Bijaksana jadi. Selanjutnya Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di etika? Biasanya kalau saya sih faktor yang pertama itu keluarga, hubungan keluarga ya. Hubungan keluarga itu sangat penting untuk kita dapat bekerja bukan? Apalagi kita di sebuah lembaga yang besar, dari sekolah yang besar ya. Kemudian teman sejawat kita, rekan-rekan sejawat kita, kemudian warga sekolah itu kayak guru pula, kemudian murid-murid kita, tim dan sebagainya itu. Nah itu seorang faktor ya selama ini mempermudah, membantu dalam pengambilan keputusan tersebut. Jadi pertama tadi keluarga ulang, kemudian rekan sejawat, ke sekolah, apabila bekerja sama perlu kerjasama kekompakan, maka kita akan dapat keputusan yang baik ya boleh bijaksana seperti itu. Jadi nggak secara pribadi ya Pak? Iya, secara pribadi. Dari semua yang telah Bapak sampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Nah tadi kan yang pertama kita pembukaan tadi sudah menceritakan dulu ini berdasarkan pengalaman dari berbagai sekolah, dari dulu Bu dari SN1 di Cirebon kurang lebih 12 tahun. Jadi guru ya. Jadi guru Pak. Kemudian diangkat promosi kepala sekolah itu di Sungai Roban itu 2,5 tahun. Kemudian di Beringin di Perusahaan Hilir itu 1,5 tahun. Kembali lagi ke kepala sekolah di SDN 3 Batu Licin. Jadi dengan pengalaman lulus dari beberapa sekolah yang pernah ditugaskan sebelumnya ini, terutama dari tahun pertama menjadi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu bukan hanya dituntut bisa menjadi pemimpin, tapi berbagai masalah sifatnya kompleks harus bisa kita tangani. Jadi diselesaikan oleh kepala sekolah itu tentunya harus dengan musyawarah. Jangan sama sekali mengambil keputusan sendiri tanpa ada melibatkan warga sekolah. Jadi komite harus diikut sertakan, kemudian pengawas kalau kita minta lebih pandangan-pandangan pengawas, kemudian teman-teman di sekolah yang juga sangat penting kayak ibu warga sekolah ini. Jadi itu pembelajaran yang dapat dari pengalaman selama ini. Berarti ternyata dari pengalaman Bapak tadi
bahwa pengambilan keputusan itu nggak bisa jauh dari beberapa Iya. faktor nih tadi juga ya Benar, Pak, benar, gitu. iya. Warga sekolah, komite, pengawas, pengawas harus terlibat Bu dalam kita mengambil kebijakan atau mengenai apa dilema etika atau dilema etika tadi ya etika Pak. moral tadi. Iya. Karena ini apa namanya tuh sesuai dengan pengertiannya tadi kalau Bu, Iya. kalau apa namanya sudut pandang moral dan hukum ini apabila melawan hukum, apabila dikatakan benar sama benar ini dilema. Ini yang agak susah kita mengambil keputusan karena benar ya. Iya. Paling kita mengambil itu yang mana yang paling ringan lah gitu. Dampaknya yang paling ringan seperti itu ya. Iya. Dan tidak merugikan Yang semua tidak merugikan. orang ya Pak. Iya. Seandainya harus mengambil keputusan gitu. Kan dilema etika ya. Iya Pak, dilema etika. Iya. Apa ini sudah benar-benar Iya, akhirnya benar. Iya. menjadi dilema tersendiri kan Pak, Iya, karena benar. kita dikiranya mendukung salah satu Iya. atau membenarkan salah satu, padahal tidak, tapi Tidak sebenarnya. dicari urgensinya Ini lagi ya Pak. dari apa yang ketersedikitan dampak negatifnya lah ya. Iya benar sih. Iya. Terima kasih Bapak. Iya. Itu tadi Iya. beberapa pertanyaan dari yang sudah saya ajukan. Adakah Pak pesan bagi saya sendiri sebagai PTGP yang menjalankan tugas sekarang? Oh iya. Makasih Bu telah berkunjung ke sekolah kami di SDN 3 Batu Licin. Jadi pesan kami sebagai kepala sekolah di sini kepada Ibu terus berjuang, terus belajar agar menjadi CGP yang sukses nantinya, kemudian suatu saat juga akan menjadi kepala sekolah. Jadi Ibu nanti juga akan apa namanya merasakan bagaimana mengambil keputusan-keputusan yang itu termasuk kasus dilema etika atau rujukan moral pasti bukan mengambil. Jadi terus gali ilmu pengetahuan bagaimana nanti cara menghadapi persoalan-persoalan seperti di sekolah nantinya. Terima kasih Iya. banyak Oke, Bapak. kasih, Bu. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.